Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari LKP Aksara Jember. Kali ini untuk bahan ajar kami ambil materi adalah pembuatan korsase atau hiasan baju. Adapun bahan-bahan yang kita pakai adalah kain santung, midangan, peniti, gunting, lem tembak, lilin, jarum, benang jahit. Untuk cara pembuatannya, kain santung untuk membuat korsase seperti ini dibutuhkan kain santung sekitar 25 cm. Kita bikin bulatan-bulatan seperti ini dengan diameter sekitar 8 cm. Setelah bulatan ini kita bentuk, kita potong-potong seperti ini, sejumlah kurang lebih 33 potong. Kalau sudah dibentuk seperti ini bulatan, maka untuk menghasilkan pinggiran supaya bergerigi seperti ini, seperti biar tampak natural seperti mawar sungguhan, kita lilin untuk sampingnya. Ini juga kenapa harus dililin, karena satu, untuk mengurangi resiko ini kadang istilahnya nanti akan rontok, jadi kurang bagus. Jadi kalau dililin nanti akan di sini akan padat seperti ini. Nah, kalau sudah dililin seperti ini langsung kita tekuk untuk membuat keritingnya seperti ini. Nah, harus cepat seperti ini sampai semuanya sebanyak kurang lebih 33 lembar seperti ini. Ini langsung ditekuk seperti ini. Kalau sudah sejumlah kurang lebih 32, baru akan kita rangkai. Untuk merangkai kita perlu cetakan seperti ini. Cetakan itu bisa dibuat dari bahan sisa, ini plastik bisa tempatnya kayak mayones atau apa, kita potong, dalamnya menghasilkan seperti ini. Nah, kalau sudah dipotong menghasilkan cetakannya seperti ini harus rata, digunting rata. Kalau sudah rata, baru kita mulai dari awal. Untuk kain, misalkan yang kita masukkan yang awal adalah yang posisi bentuknya harus sama. Misalkan yang kasar bagian atas, tetap semua nanti keliling kasar bagian atas. Tidak boleh yang kasar terus sama yang halus ini terbolak-balik, nanti hasilnya kurang cantik. Nah, posisikan seperti ini. Kita masukkan. Ini nanti kita tekan gini untuk menghasilkan garis supaya bagus seperti ini. Nanti kita tumpang lagi. Nah, posisinya juga sama, persis separuh seperti ini. Kita tekan. Nah, untuk supaya ini tidak bergerak-gerak, maka kita lem. Kita menggunakan lem tembak sambil menunggu lemnya ya. Nanti akan menghasilkan bentuk mawar yang sangat cantik. Terus ini sampai ketemu titik yang sama. Kenapa harus dilem? Kalau nggak dilem nih lepas-lepas terus ya. Nah, seperti ini untuk awal ini. Nah, ini kalau ngelem ini harus separuh. Jangan sampai nanti ngelemnya kena plastiknya. Kalau kena plastik nanti susah dilepas, karena ini kalau sudah terbentuk menjadi mawar, maka cetakan plastik ini harus dilepas. Dan kenapa harus ditekan seperti ini? Bentuknya nanti tengahnya biar tidak berongga. Nah, seperti ini. Sambil menunggu lemnya panas ya. Jadi ini seperti ini, tangan kiri masuk ke dalam sini untuk menghasilkan, sama ditekan-tekan, menghasilkan bunga mawar yang cantik. Kita
kita tekan sampai muter. Semua kita tekan separuh-separuh langsung. Mungkin kalau lebih cepat bisa disetrika, langsung ditekuk. Nah, seperti ini. Sampai semuanya tertekan. Nah, ini kalau lemnya sudah, kita awali lagi ya. Ini separuh, yang kita lem separuh. Seperti ini. Jangan lemnya sedikit aja, jangan sampai terkena plastiknya. Ini langsung ditekan. Nah, ini terus yang kedua, tinggal ditumpahkan seperti ini. Sekarang terus sampai muter. Nah, kalau sudah muter seperti ini, maka tangan kiri ini jangan sampai megangi yang dalam sini, nanti tidak terbentuk bunga mawar, kuncupnya tidak terbentuk. Jadi tangannya pindah ke tempat plastiknya. Ini hanya megangi aja supaya tidak keluar-keluar. Karena yang kita butuhkan nanti adalah lubang ini bisa tertutup oleh kain. Sambil tekan sampai pipih ya, jangan sampai tebel. Ini harus pipih, benar-benar pipih untuk menghasilkan kelopak mawar yang cantik. Nah, seperti ini. Terus muter. Muter sampai tengahnya benar-benar tertutup. Ini kita ambil dari cetakan tersebut. Seperti ini.
Setelah itu nanti kita tutup di belakangnya dengan kain seperti ini, terus kita tempel. Kita tempel untuk penitinya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita balik